Halo semuanya, dimanapun kalian berada, saya harap kita semua tetap tenang di era kehidupan manusia yang penuh fleksi. Dan di video kali ini, si Abu Nawar akan merangkum sebuah film yang cukup seru dan beradrenalin, yaitu sebuah film yang berjudul The Killer tahun 2022. Tanpa banyak interpretut, inilah filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan pasangan suami istri, Yugang dan ini istrinya yang bernama Yunsu. Yugang sendiri berkecimpung dalam bisnis properti, sehingga tidak heran jika saat ini dia punya rumah mewah dan besar dan juga beberapa fasilitas yang tidak ecek-ecek. Saat itu, Yunsu meminta izin kepada Yugang untuk pergi liburan bersama teman wanitanya, di mana Yugang diminta untuk menjaga anak gadis temannya tersebut selama dia dan ibunya pergi liburan ke luar kota. Sebagai suami yang baik, Yugang pun menuruti permintaan istri tercinta. Yugang kemudian mengantarkan Yunsu dan temannya ke bandara. Sampai sini kita masih belum bisa melihat apa yang istimewa dari Yugang, kecuali om kaya raya yang punya fasilitas mewah dan istri yang cantik. Sesuai janjinya kepada sang istri tercinta, Yugang pun menjemput anak gadis temannya bernama Yunji, ini parasnya. Yunji mengajak temannya ikut nebeng di mobil dan meminta Yugang untuk tidak langsung mengantarkannya pulang ke rumah, tetapi ingin diturunkan di toko buku untuk membeli beberapa buku pelajaran. Dan akhirnya, kita akan diperlihatkan sedikit keistimewaan dari Yugang ini, ketika dia mampu menganalisa dan membuat hipotesa sementara dan bisa menebak jika Yunji tidak benar-benar pergi ke toko buku, melainkan akan nongkrong bersama temannya. Sadar akan hal itu, Yugang sama sekali tidak melarang atau memberi nasihat dan justru malah memberinya uang jajan supaya Yunji bisa mentraktir temannya tersebut. Tengah malam, Yugang ditelepon Yunji mengatakan jika dirinya sakit perut dan ingin sekali pulang ke rumahnya. Di mana saat Yugang sudah sampai di sana, Yunji terlihat tengah berdua bersama dengan pemuda yang merupakan kakak kelasnya. Sebagai ABG yang masih labil, Yunji rupanya tidak benar-benar sakit perut, melainkan hanya ingin dijemput karena bertengkar dengan teman kencannya tadi. Namun betapa tidak jelasnya Yunji ini, saat Yugang datang menjemputnya, Yunji malah menyuruh Yugang untuk pulang duluan saja. Karena dia baru mendapat pesan dari kakak kelasnya tadi untuk ikut bersamanya nongkrong di tempat yang asik. Saat akan pergi itulah, Yugang melihat Yunji naik motor bersama beberapa pemuda bermoge yang merupakan kakak-kakak kelasnya, di mana Yunji dibawa entah kemana dan Yugang pun tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Ini dia bernama Yuli, seorang siswi yang bekerja sampingan sebagai seorang germo yang menjual adik-adik kelasnya kepada para pria hidung belang. Yunji ternyata sudah dibohongi oleh kakak kelasnya yang satu geng dengan si Yuli ini. Tak terima diperlakukan seperti ini, Yunji pun memberontak dengan mengatakan kata-kata kasar. Di mana saat Yuli akan menamparnya, tiba-tiba ada Yugang yang muncul entah dari mana datangnya. Namun jika kita putar sedikit ke belakang, ternyata saat Yugang memasukkan beberapa lembar uang ke dalam dompet Yunji, Yugang rupanya diam-diam memasukkan sebuah alat pelacak yang bisa membuat Yugang tahu kemana dan di mana Yunji berada. Dan yang membuat gak habis fikri adalah ketika Yuli berhasil menusuk perutnya, Yugang sama sekali tidak menunjukkan raut muka kesakitan atau kepanikan saat pisau menancap menembus perutnya. Keesokannya, Yunji akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah Yugang selama ibunya pergi liburan. Sebenarnya Yugang tidak mengizinkan Yunji tinggal di rumahnya, dikarenakan Yugang yang lebih nyaman tinggal sendiri, dan dikarenakan sang istri sudah menitipkan anak tersebut yang tentu saja Yugang tidak bisa menolak permintaan istri tercintanya. Saat malam hari ketika Yugang dan Yunji lewat depan gedung semalam, terdapat banyak sekali polisi yang menjadikan gedung tersebut sebagai TKP, yang ternyata semua orang yang dihajar oleh Yugang semalam sudah tewas. Dan rupanya ada orang lain yang membunuh para pemuda tersebut kecuali Yuli.
Yang sepertinya itu dilakukan oleh organisasi atau kelompok tertentu yang tidak ingin bisnis jual beli wanita mereka terbongkar. Keesokan harinya, kediaman Yugang pun didatangi oleh seorang detektif kepolisian bernama, kita panggil saja si detektif. Si detektif datang memeriksa Yugang berdasarkan kamera CCTV karena pada saat kejadian, mobil Yugang terlihat sempat melewati tempat kejadian perkara tersebut. Di mana saat si detektif mengajukan beberapa pertanyaan yang memojokkan Yugang, dengan luar biasanya, Yugang mampu membuat sebuah alibi yang baik, pertanda bahwa Yugang sudah terbiasa menghadapi situasi dan interogasi seperti ini. 1.5톤 트럭. 그럼 김윤지 학생 좀 잠시 볼 수 있을까요? 가시는 게 좋을 것 같은데. Tak lama setelah si detektif pergi, Yunji mendapat telepon dari Yuli dan mengancam akan menjebloskan Yugang ke penjara karena Yuli memiliki pisau yang sempat dipegang oleh Yugang semalam yang pastinya akan menjadi barang bukti seolah Yuganglah pelaku dan pembunuhan tersebut. 뻘짓하지 말고 빨리 튀어라. Yuli juga mengatakan bahwa sudah ada pelanggan yang menginginkan dan tertarik dengan Yunji. Yuli meminta supaya Yugang menyerahkan Yunji dalam waktu 1 kali 24 jam karena jika tidak, maka Yuli akan menyerahkan pisau tersebut kepada polisi. Dan terakhir Yuli berterima kasih kepada Yunji karena dompetnya ada di dia dan semua uangnya akan menjadi milik Yuli. Yugang pun tidak tinggal diam dan membuka koper berisi gelang pelacak untuk dipakai oleh Yunji. Sementara Yugang akan keluar untuk mencari Yuli berdasarkan alat pelacak yang ada di dalam dompet Yunji yang dibawanya. Dan alangkah terkejutnya Yuli dan si bos preman ketika melihat Yugang ujuk-ujuk ada di sana. Bos preman pun menyuruh anak buahnya untuk mengajar Yugang, tetapi dengan wajah dingin tanpa ekspresi, Yugang pun berhasil mengintimidasi Yuli dan si bos preman untuk diam tanpa kata. Dan saat mereka menolak untuk menyerahkan pisaunya, Yugang dengan santainya melukai si anak buah dengan cara memukul kepalanya menggunakan botol. Bahkan menyayat tangannya menggunakan sebilah pisau sehingga ketika si bos merasa bahwa Yugang bukanlah orang yang bisa diancam-ancam, si bos akhirnya memberikan pisau barang bukti tersebut. Dan terjadi duet dengan si bos preman, namun Yuli berhasil kabur ke belakang. Dan tanpa diduga, Yugang justru mendapat serangan dari seorang berkemampuan tinggi, entah siapa dia. Tapi Yugang hampir saja terkena senjata sumpit sakti yang mengharuskannya terlibat pertarungan dengan pria misterius tersebut. Karena tak ingin banyak berkeringat, Yugang pun langsung melumpuhkan kakinya dengan mudah, lantas dia pun pergi begitu saja karena merasa tak punya masalah dengan laki-laki misterius ini. Saat pulang, Yugang menemukan rumahnya sudah dalam kondisi acak-acakan, berikut dengan Yunji yang ternyata sudah diculik oleh orang-orang dari kelompok mafia yang memperkejakan si Yuli. Dengan gelang pelacak yang sudah dipasang di tangan Yuli, tak sulit bagi Yugang untuk menemukan lokasi di mana dia berada saat ini. Gimana Yugang akhirnya mulai serius dengan masalah ini, yang hal itu dibuktikan ketika dia kembali membuka koper yang berisi pistol yang biasanya dipakai oleh seorang pembunuh profesional. Sesuai lokasi pada alat pelacak, Yugang akhirnya sampai di markas tempat dikurungnya para gadis-gadis ABG. Di mana Yuli yang akan kabur bersama kelompok mafia pun berhasil tertangkap, sehingga Yugang bisa mencari tahu informasi tentang kemana Yunji dibawa karena gelang pelacak sudah diketahui. Yugang terpaksa membawanya kembali ke dalam. Di situ Yuli terpaksa membeberkan semua, dimulai dari hotel tempat para gadis ini yang akan dijual ke pelanggan-pelanggan,
Dan alasan kenapa mereka memilih siswi seperti Yunji, karena siswi sekolah cenderung aman dan sukar terendus oleh pihak kepolisian. 저긴 누구야? 씨발 궁금하면 직접 알아보던가. Saat Yugang bertanya apa nama hotel tempat para gadis itu dijual, Yuli dengan sombongnya enggan menjawab pertanyaan tersebut. Dan jika Yuli menganggap bahwa Yugang tidak akan berani menyakiti seorang wanita, itu salah besar. Karena Yugang dengan santainya menusuk paha Yuli sehingga hampir menembus arterinya. 저긴 누구야? 그건 나도 진짜 몰라. 전복이. 오빠만 알아. 진짜야. 원주 외곽 동대파파에 있어. 경찰. Sehingga Yuli akhirnya memberitahu nama hotel yang dimaksud. Beberapa saat setelah Yugang pergi, si detektif dan anak buah pun tiba di TKP, di mana si detektif menemukan Yuli sudah dalam kondisi tewas, bersimbah darah yang sepertinya pihak mafia sudah membunuh Yuli sesaat setelah Yugang pergi, supaya Yuli tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang kasus ini. Yugang sendiri akhirnya sampai di hotel yang dimaksud, di mana di situ dia langsung disambut oleh beberapa preman yang akan menghajarnya. Dan di sini kita akhirnya akan diperlihatkan secara jelas dan gamblang betapa tidak berperasaannya si Yugang ini saat membunuh seseorang seolah itu merupakan hal yang biasa. Dan entahlah sampai detik ini siapa sebenarnya sosok si Yugang ini. Kesan awal yang biasa-biasa saja seperti opa-opa Korea pada umumnya membuat kita yang menonton tidak menyangka sama sekali jika Yugang bisa bertindak senekat ini. Ketika hidupnya disenggol hanya gara-gara anak sahabat istrinya diculik, anak sahabat istrinya loh, bukan anaknya. Yugang sampai segitunya membantai habis semua preman di hotel ini. Kemudian Yugang sengaja menyisakan 3 cecunguk untuk dimintai keterangan yang lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan sikap Yugang yang tidak bisa diajak kompromi dan tidak banyak basa-basi. 먼저 말하는 놈만 살 수 있어. 여자애 어디 있어? Yugang langsung membunuh satu persatu dari mereka akibat lelet dalam memberikan informasi. Berbeda dengan karakter-karakter utama di film lain yang kalau menggali informasi terkesan alot dan bertele-tele, Yugang tidak ingin menggunakan cara seperti itu dan langsung tembak kalau tidak mau bicara, sehingga satu cecunguk yang sudah kena mental bersedia untuk memberikan informasi. Akan tetapi karena terlalu lelet juga, Yugang pun menembak tanpa rasa ampun sedikit pun. Namun saat itulah muncul kembali orang misterius yang sempat menembaknya dengan sumpit sakti. Rupanya si misterius ini penasaran dengan sosok Yugang yang bisa dengan begitu mudahnya mengalahkan dia tempo hari. Dan yang menarik adalah si misterius ini dengan baik hati memberitahukan kemana Yunji dibawa dan dengan percaya dirinya mengatakan bahwa percuma saja Yugang mengetahui hal ini karena sebentar lagi Yugang akan mati di tangannya. Sebagai rasa terima kasih atas informasi yang diberikan, Yugang bersedia untuk memenuhi keinginannya dengan bertarung. 일이 나와. 오전 8시. Namun karena Yugang tidak punya banyak waktu, akhirnya Yugang mengikat si misterius ini dengan tali dan loncat dari lantai 7 untuk bisa secepatnya keluar dari hotel tersebut. Dan tanpa diduga muncullah si detektif yang menodongkan senjata kepadanya, di mana Yugang dengan santainya merebut pistol detektif dan memaksanya untuk ikut ke pelabuhan tempat Yunji akan diekspor ke Rusia. Sesampainya di pelabuhan, si detektif diajak ugal-ugalan dengan cara menabrak mobil yang sedang memboyong Yunji.
Setelah memastikan Yunji baik-baik saja, Yugang pun menghampiri si bos preman untuk mencari tahu siapa dalang di balik penculikan Yunji. Namun karena dia ngeyel, Yugang pun memutuskan untuk menembaknya saja. Dan Anda mungkin tidak akan menyangka saat mengetahui jika bapak detektif ini merupakan seorang oknum penegak hukum yang korup, di mana Yugang yang sadar akan hal itu membuat kesepakatan dengan dia supaya mau membereskan kekacauan ini dan juga menghapus nama Yugang dari keterlibatannya dalam kasus ini. 나도 뒷일 깔끔하게 Sebagai imbalannya, Yugang akan tutup mulut atas uang suap dan hubungannya dengan almarhum si bos preman. Yunji dan Yugang pun dirawat di rumah sakit berkat bantuan si detektif yang menjadikan mereka berdua sebagai korban. 조만간 연락할게. 오늘 무슨 요일이에요? 오늘은 화요일. 고마워요. 갚아. Di mana dia masih penasaran dengan bagaimana Yugang bisa mengetahui jika dirinya mendapat uang suap dan terlibat dengan kasus ini. Yang setelah dijelaskan, si detektif cukup terkesima dan kagum ketika Yugang menyadari hal itu saat terjatuh dari hotel dan melihat mayat Yuli di dalam bagasi mobil si detektif. Yang pastinya itu dilakukan atas perintah dari bos preman untuk melenyapkan barang bukti. 있던 시체. 점박이는 그 붙잡힌 여자애가 Yugang yang sudah terlanjur terlibat dalam masalah ini pun harus membereskan semuanya sampai tuntas, alias menghabisi bos yang menjadi dalang di balik penculikan Yunji. Di mana si detektif mengatakan bahwa kelompok mafia ini memiliki hubungan dengan mafia Rusia, sehingga beliau agak pesimis kepada Yugang alias meragukan kapasitas Yugang untuk bisa mendapatkan otak di balik ini semua. 중요하진 않아. 전화 좀 많이 준다니까. 예. 그 새끼 누군지 알아야겠어. Namun ketika ditawari uang yang banyak, si detektif setuju untuk membantu mencarikan informasi siapa bos mafia yang bekerja sama dengan mafia Rusia tersebut. Malamnya Yugang ditelepon sang istri tercinta untuk bertanya kabar tentang dirinya dan Yunji. Di mana Yugang mengaku semuanya masih baik-baik saja, supaya Yunsu tidak khawatir dan bisa liburan dengan tenang bersama ibunya Yunji. 자기도. Terlepas dari aksi brutal dan masa lalu yang masih misterius, Yugang nampak sangat sayang sekali kepada Yunsu sang istri tercinta, di mana hal itu juga menjadi alasan kuat kenapa Yugang sangat ingin menuntaskan masalah ini secepat mungkin. Karena jika tidak dibereskan sekarang juga, para mafia ini tentu tidak akan tinggal diam dan pastinya akan mencari pelaku yang telah membantai antek-antek dan bisnisnya. Sehingga daripada membahayakan sang istri untuk kedepannya, Yugang memilih untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Tak lama Yugang pun ditelepon si detektif yang sudah mendapat nama orang yang menjadi dalang di balik penjualan gadis-gadis muda ini. 박형주. Di mana Park langsung dikejutkan oleh kemunculan Yugang yang tiba-tiba muncul langsung membantai seluruh anak buahnya. Ketika Yugang meminta Park untuk menjelaskan semuanya, Park menolak buka suara dengan alasan yang cukup logis, yakni Yugang tetap akan membunuhnya meski sudah diberikan informasi, tetapi Yugang rupanya bukan psikopat yang asal bunuh tanpa alasan yang jelas. Karena jika informasi yang diberikan Park cukup masuk akal dan akurat, Yugang akan memberinya kesempatan untuk tetap hidup. 살 수도 있잖아. Park pun akhirnya menjelaskan bagaimana bisnis ini bekerja, dimulai dengan mempekerjakan pelajar sekolah, seperti Yuli dan teman-temannya, untuk mencarikan ABG yang sesuai kriteria, di mana saat sudah didapatkan, Park akan memoles para ABG ini untuk diekspor ke Rusia. Dan akan menjadi santapan para pria hidung belang, yang doyan akan daun muda daging empuk wanita Asia. 한국 애들 데려다가 러시아. Dan faktanya, Park sama sekali bukan kelompok mafia dan tidak memiliki hubungan dengan kelompok mafia manapun. Dan alasan kenapa usahanya selalu aman, karena dilindungi oleh seseorang yang penting, yakni seorang hakim atau pejabat paling terkenal di Korea, yang selalu membantunya membereskan setiap masalahnya. Yang edanya adalah si hakim ini rupanya doyan juga dengan daun muda alias ABG kinyis-kinyis, yang mana sebagai imbalan atas setiap bantuan diberikan si hakim, salah satunya adalah Yunji. Sungguh sangat mesum sekali. 다양한 맵빈을 먹고 싶어하는 고객들은 Setelah menyiapkan Park dan antek-anteknya, Yugang pun menghubungi seseorang dari departemen pembersih yang tugasnya
untuk membersihkan TKP dan membereskan semua mayat dengan sangat rapi dan teliti. Yang pada titik ini saya cukup terkejut karena Yugang kok bisa kenal dan punya akses untuk menghubungi departemen pembersih TKP dan mayat seperti pembunuh bayaran di film John Wick. Sehingga sosok si Yugang ini yang kemungkinan besar adalah mantan pembunuh bayaran yang sudah bertobat dan memilih hidup normal. 조만간 연락할게. Tak hanya memiliki akses ke departemen pembersih, Yugang juga punya akses ke seorang ahli senjata yang memiliki berbagai senjata api, di mana Yugang meminta sebuah senjata api jenis sniper, lebih tepatnya M200 Intervention buatan Amerika Serikat berikut dengan peredamnya. 차, 확인차. Malamnya si detektif korup akhirnya berhasil mendapat informasi terkait hakim yang dimaksud, di mana si hakim tersebut merupakan kepala kejaksaan provinsi di Korea, berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh dan berkuasa, sehingga si detektif agak pesimis jika Yugang bisa menyentuh atau menyelidiki tentang si hakim tersebut. Sudah salah besar ketika meremehkan seorang pria macam si Yugang ini. 전개 쪽으로도 영향력이 막강. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. Di mana dengan sniper yang sudah dipesannya, Yugang langsung menembak semua penjaga yang menjaga kediaman si hakim. Di mana Yugang melakukan aksi tembak-menembak jarak dekat mirip dengan teknik gunfu yang sering diperagakan oleh John Wick. Saat itulah Yugang kembali harus berhadapan dengan si pria misterius ini yang ternyata dia adalah pengawal setianya si hakim. Di mana si detektif juga muncul di sana untuk turut membantu Yugang dalam aksi baku tembak tersebut. Tetapi tiba-tiba rupanya si detektif sudah berkhianat dan keluar dari kesepakatan dengan sengaja menjebak Yugang supaya datang ke tempat ini, di mana Yugang dibawa ke hadapan si hakim yang sudah menunggunya sambil kumpul dengan gadis ABG yang baru dipesannya. 알아주는 청부업자라던데. 김정훈입니다. Benar kata si detektif, hakim ini sangatlah berkuasa dan memiliki jaringan yang sangat luas. Bahkan si detektif sendiri merupakan anteknya si hakim yang sudah lama bekerja untuknya dan membereskan masalah-masalah kecil untuknya. 가자. 사살로 위장해서 깔끔하게 처리하겠습니다. Si detektif pun disuruh untuk membereskan masalah ini dengan melenyapkan si Yugang seolah kematiannya adalah seolah-olah bunuh diri. Kemudian Yugang dibawa ke ruangan lain, sementara hakim akan bersenang-senang dengan ABG yang masih kinyis-kinyis tersebut. 권력이 원래 이럴 때 쓰는 거잖아. Bukan pemeran utama namanya kalau harus mati dengan cara mudah. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yang mana sebelum membunuh si detektif, Yugang sempat memberikan sepatah dua patah kata tentang momen barusan, bahwa dia sengaja membiarkan dirinya tertangkap supaya bisa melihat langsung wajah si hakim dan tahu mana bebengu si hakim dengan mata kepalanya sendiri. Yang itu berarti jika mau, sedari tadi Yugang bisa saja membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Dan inilah saatnya pertarungan yang cukup seru, di mana si pengawal setia ini masih saja penasaran dengan si Yugang dan ingin menguji kemampuan dirinya, yaitu bertarung dengan seorang pembunuh paling dingin, si Yugang. Mereka berdua bertarung dengan sangat epik dan beradrenalin, sehingga membuat kita akan merasakan jiwa-jiwa brutal yang muncul dari dalam tubuh kita yang menggebu-gebu seperti kita yang akan nunggu tanggal gajian.
Si pengawal setia pun jelas tidak punya kesempatan untuk menang dari seorang Yugang yang memiliki skill dalam level yang berbeda. Setelah anak buahnya habis dan benar-benar habis dibantai oleh si Yugang, dan akhirnya kita akan melihat Babangu si Hakim yang sangat terkejut dan gemetaran saat melihat Yugang ternyata masih hidup dan muncul di depan matanya. Nah lo kena kon. 그거 없어. 어차피 올 사람도 없으니. Dengan perasaan takut akan kehilangan nyawanya, si Hakim pun menawari si Yugang uang, kekuasaan serta perlindungan negara. Namun si Yugang tidak tertarik dengan semua itu. Yugang pun bertanya kenapa si Hakim menginginkan si Yunji sampai-sampai menyuruh orang untuk menculiknya. Di mana si Hakim mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan yang ternyata ibunya si Yunji yang sedang liburan dengan istri tercintanya rupanya bukan ibu kandung melainkan ibu angkat Yunji yang memiliki profesi gelap sebagai germo atau mami yang bekerja untuk orang-orang seperti si Hakim ini. 그러니까 나보다 더 하면 더 했지. 진짜 짐승같은. Dikira dengan pernyataan si Hakim tersebut, si Hakim akan diberi ampun oleh si Yugang. Ketika Yugang tertawa, dan si Hakim pun menirukan dengan tertawa, dan ketika berdiri, dia ikut berdiri. Akan tetapi, setelah misinya selesai, saya ingin mengingatkan lagi bahwa si Yugang ini adalah sosok yang sangat mencintai istrinya. Dan apabila terjadi apa-apa dengan istrinya, maka dia akan berubah menjadi sangat brutal dan tanpa ampun. Karena hanya untuk membawa pulang Yunji saja, si Yugang ini mau berbuat nekat dan menghabisi semuanya. Apalagi kalau terjadi pada istrinya. Kemudian Yugang pun dengan cepat menyusul istrinya keluar kota. Dan akhirnya, ibu ini dikejutkan oleh Yugang yang secara tiba-tiba muncul di belakangnya. 그 오빠 지금 없어. Yugang pun bertanya alasan kenapa dia bisa berteman dengan istrinya dan mengajaknya liburan keluar kota. Akhirnya ibu ini menjawab bahwa dia sengaja mendekati Yunshu karena mengetahui bahwa suaminya si Yugang ini adalah orang yang kaya yang punya banyak harta dan rumah mewah. Dan si ibu ini hanya ingin memanfaatkan Yunshu saja agar dia bisa mendapatkan kekayaan si Yugang ini dengan cara menitipkan Yunji sebagai alat nantinya untuk memeras si Yugang. 출발해. Namun si ibu ini salah besar, karena Yugang bukanlah orang sembarangan dan Yugang pun mengakhiri semuanya. Dan film pun tamat. Wow, film yang sangat memuaskan dan sangat beradrenalin sekali. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Subscribe channel Abu Nawar biar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Thank you. Everybody in the world